Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia anugerah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, hidayah, serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini kita dipilih dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid, guna bersama kita memenuhi salah satu panggilan wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita semua. Pilihan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala ini juga merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan masih banyak lagi pemberian nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita sadari ataupun tidak, kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, yang kesemuanya itu adalah merupakan pemberian nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku daripada hamba-hambanya seharusnya, sepatutnya untuk mensyukuri akan pemberian nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas pemberian nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti niscaya akan diberikan tambahan kepada nikmat-nikmat tersebut. Dan sebaliknya, jika kalian kufur, tidak bersyukur akan pemberian nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya azabnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, pengikutnya ila akhir zaman. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi selaku khatib mengajak kepada hadirin semua, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa seseorang akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa seseorang akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat. Dengan takwa seseorang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbekalan terbaik yang nanti kita bawa ketika menghadap Sang Khaliq yang Maha Mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah perbekalan takwa sesuai apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya perbekalan adalah perbekalan takwa. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat tergesa-gesa merupakan sifat yang kurang terpuji, bahkan termasuk kebiasaan syaitan. Namun dalam keadaan kondisi tertentu, kita justru dianjurkan untuk melakukannya. Pasalnya, ada beberapa hal yang dalam pandangan syariat memang harus disegerakan atau buru-buru dilakukan. Ulama mengatakan paling tidak
ada 5 perkara yang dituntut syariat untuk disegerakan alias tidak boleh ditunda-tunda. Pertama, menyambut dan memuliakan tamu. Menyambut tamu termasuk salah satu sunnah Rasulullah SAW. Perintah dan keutamaannya cukup banyak diutarakan dalam hadis, di antaranya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Walhasil ma'asyiral hadirin, jika dalam hal tertentu sikap tergesa-gesa itu kurang baik, maka dalam memuliakan dan menyambut tamu ini justru baik dan terpuji, bahkan dianjurkan oleh syariat. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengurus jenazah dalam kondisi normal. Kita dituntut oleh syariat untuk menyegerakan dalam pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Keutamaannya pun sungguh luar biasa, terutama jika yang diurus adalah jenazah orang mukmin dan ahli ibadat, ahli kebaikan. Inna awwala ma yujaza bihil abdul mu'min ba'da mautihi an yughfara li jami'i man tabi'a jinazatahu. Sesungguhnya balasan pertama kali seorang mukmin setelah kematiannya adalah diampuni dosa. Semua orang yang mengantarkan jenazahnya pun mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah menunda pengurusan jenazah, baik dalam hal memandikan, mengkafani, menyolatkan maupun menguburkan. Jika memang tidak ada hal yang menghalangi, disegerakan pengurusannya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral hadirin, menikahkan anak gadis yang sudah dewasa. Mengapa menikahkan anak perempuan termasuk hal yang harus disegerakan? Salah satunya adalah untuk menjaga marwah atau kehormatan kaum perempuan agar terhindar dari fitnah dan hal yang tidak diharapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menggambarkan bagaimana kedekatan orang yang mengasuh anak perempuan hingga dewasa sekaligus menjaga kehormatannya di surga nanti. Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa saja yang mengasuh 2 anak perempuan hingga keduanya berusia baligh, niscaya aku dan dia akan datang pada hari kiamat seperti ini, selaya beliau menempelkan 2 jarinya. Kemudian ma'asyiral hadirin, yang keempat yang harus disegerakan di dalam syariat, melunasi hutang. Terlebih jika hutangnya sudah jatuh tempo, syariat menganjurkan kepada kita untuk segera melunasinya. Selain itu, melunasi hutang juga memiliki banyak hikmah dan manfaat. Di antaranya melepaskan diri dari gangguan, meraih ketenangan hati, menjauhkan prasangka buruk dan perselisihan, menjaga hubungan baik dengan pihak yang berpihutang, mencegah beban keuangan yang berlebih, mengurangi resiko bangkrut dan sebagainya. Banyak keterangan yang menyebutkan bahwa orang yang lalai atau bahkan tidak sampai melunasi hutangnya akan mendapatkan sejumlah balasan buruk, mulai tergantungnya nasib di kemudian hari, pahalanya diambil untuk melunasi hutang hingga jauh dari balasan surga. Kemudian yang terakhir ma'asyiral hadirin, hal yang harus disegerakan yang dianjurkan di dalam syariat
perkara yang harus disegerakan dalam pandangan syariat adalah bertaubat. Ketika sudah berbuat dosa, terlebih usia seseorang tidak ada yang tahu, kematian bisa datang kapan saja. Ketika kita berbuat dosa, maka segeralah bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral hadirin 5 perkara yang diharuskan oleh syariat untuk segera melaksanakannya. Mudah-mudahan kita memahami apa yang telah disampaikan ini dan kita bisa menerapkan di dalam kehidupannya kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah fa inni musikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ala fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa hayyaha min ibadihi ta'mima wa qala mukhbiran wa amiran lahu takrima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin warḍallahu anil khulafa'ir rasyidin bil qadril 'ali wal fakhril jalil sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa dhurriyyati Rasulillah wa ahli baitihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin
واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيما يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون.